Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bertemu dalam persekutuan doa di gereja kita GKT Gloria Cakra Negara di tempat ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita, yang sudah menghantarkan kita memasuki pertengahan di bulan Juni di tahun 2020 ini. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini karena anugerah Tuhan semata. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu lagu yang berjudul Kemenangan Terjadi di Sini. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan curahkan. Terima kasih untuk segala kebaikan, segala kasih sayang yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi hingga saat ini. Dan malam hari ini Bapa, kami umat-Mu di tempat ini, kami mau bersatu hati datang kepada Tuhan, memohon anugerah, memohon belas kasihan untuk gereja-Mu, untuk pulau kami tercinta ini, untuk bangsa negara kami ini, bahkan untuk dunia ini, melalui doa-doa syafaat kami, karena kami sungguh percaya hanya di dalam Tuhan jawaban hidup kami.
Segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami ada di dalam kuasa Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang menolong, memberkati kami untuk masuk dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal 5, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau sudah menemukan, dan ada juga di layar monitor Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema iman yang hidup. Iman yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan di bawah ini tidak asing bagi kita. Bahkan sering sekali kita dengar, bahkan sering kita nyanyikan. Misalnya kalimat bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia buka jalan saat tiada jalan. Jika Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Allah penolong yang ajaib. Allah sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Allah sanggup melakukan mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Tuhan tidak pernah gagal. Dan seterusnya. Banyak sekali kalimat. Ini sebagian besar saya ambil dari judul-judul lagu yang sering kita nyanyikan secara khusus di ibadah format 2. Dan judul-judul lagu ini saya percaya ini berdasarkan pengalaman pribadi dari penciptanya yang merasakan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidupnya, dan akhirnya terlahirlah lagu dari pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan janji-janji firman Tuhan ini juga disadur dari ayat-ayat dari Alkitab, ayat-ayat dari firman Tuhan. Dan bagaimana dengan kalimat-kalimat yang baru saja saya sebutkan? Itu semua benar. Dan ketika kita mengimani sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita mengimani janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara adalah, apakah kita mengimani dengan sungguh-sungguh apa yang kita dengar ini tadi? Apakah kita percaya sungguh-sungguh dalam hati kita, bukan hanya ucapan dalam mulut kita? Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang baru saja kita baca secara khusus yang disebutkan dalam ayat 26 di sana dikatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Di sini dikisahkan ada seorang perempuan yang mengalami penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya. Dan digambarkan situasi perempuan ini di sini adalah yang pertama, dia sudah 12 tahun menderita pendarahan. Bukan waktu yang singkat, bukan hanya 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, tidak. Tapi 12 tahun, kita bisa bayangkan 12 tahun dia mengalami pendarahan, betapa menderitanya perempuan ini. Dan situasi yang kedua yang dialami adalah dia telah melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi selalu gagal dikatakan. Tidak ada tabib yang ia datangi yang berhasil, yang menyembuhkannya. Semua hasilnya
nihil. Justru ia makin menderita karena sakit tidak kunjung sembuh. Dan situasi apa yang dialami oleh si perempuan ini? Yang ketiga adalah semua harta yang ada padanya sudah ludes untuk pengobatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat situasi seperti ini, secara manusia wajar kalau dia mengalami putus asa. Ya, kita kalau mengalami sakit yang berkepanjangan, orang pasti maklum kalau kita putus asa, kita hilang pengharapan. Tetapi mari kita melihat apa yang dimiliki oleh sang perempuan ini. Di sini kita melihat, walaupun secara manusiawi perempuan ini seharusnya sudah putus pengharapan, atau harapan untuk hidup sudah sangat tipis. Kalaupun ada harapan hidup, seolah-olah sudah tidak ada gunanya. Karena kalau pada masa itu, secara status sosial, dia dikucilkan. Tidak boleh memasuki rumah ibadah karena dianggap najis. Dan kemungkinan tidak bisa memiliki keturunan, tidak menikah. Karena dia mengalami pendarahan yang terus-menerus. Tak bisa dibayangkan betapa menderitanya wanita ini. Jika orang lain mengalami, belum tentu mampu untuk menjalaninya. Bisa saja mungkin sudah mengambil jalan pintas atau melakukan pengobatan ke alternatif, ke dukun dan lain sebagainya, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi sampai bunuh diri dan sebagainya. Tetapi kita melihat wanita ini memiliki satu hal yang sangat luar biasa. Saya ketika membaca nats ini, saya merenungkan sekilas, saya langsung ada dapat gambaran bahwa perempuan ini adalah perempuan yang hebat. Karena apa? Karena dia perempuan yang pantang menyerah dengan keadaannya. 12 tahun mengalami penderitaan, pendarahan, tetapi dia tidak menyerah dengan keadaannya. Apa yang dimiliki oleh perempuan hebat ini? Yang pertama di sini yang saya lihat adalah iman yang penuh pengharapan. Ayat 27a dikatakan, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, perbuatan Yesus yang dilakukan selama dia pelayanan di muka bumi ini. Dan perempuan ini sudah mendengar hal-hal apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia memiliki iman. Tuhan melakukan mujizat. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan melepaskan orang dari kerasukan setan. Tuhan menghentikan angin topan di Danau Galilea dan banyak mujizat lainnya. Nah, di sini kita melihat apa yang membuat wanita ini memiliki iman dan terus berpengharapan kepada berita yang dia dengar. Harapan yang timbul dari dalam hatinya yang mampu membuat dia bertahan. Karena dia percaya bahwa ketika dia datang kepada sang sumber mujizat ini, dia akan mengalami kesembuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya sangat banyak alasan bagi perempuan ini untuk menjadi lemah, untuk menjadi patah semangat dan tidak punya iman lagi. Ada satu hal yang terpancar dari perempuan ini yang patut kita ambil hikmahnya, patut kita tiru pada saat ini, yaitu dia tidak pernah menyerah. Tantangan boleh berat, masalah boleh berat, tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang dalam hidupnya, yaitu pengharapan, iman yang hidup dan dinyatakan dalam ketekunannya, kegigihannya, semangatnya untuk meraih kesembuhan dari Tuhan, semangat untuk sembuh, semangat untuk tetap percaya dan bergantung pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin yang kedua adalah iman yang dinyatakan dalam tindakan. Nah, tadi dia sudah mendengar tentang Yesus, dia sudah mendengar tentang perbuatan Yesus, dan dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan.
yang juga akan sanggup melakukan mujizat dalam hidupnya seperti yang sudah dilakukan kepada orang lain. Dan yang kedua, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia memiliki iman, dia memiliki pengharapan, dan yang kedua, imannya dinyatakan dalam tindakan. Ayat 28 dikatakan bahwa asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Di sini perempuan ini berkata dalam hatinya, ada keyakinan yang teguh dalam hatinya bahwa asal ku jamah saja jubah Tuhan, aku sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini iman yang sangat dahsyat, iman yang sangat luar biasa. Bukan soal jubah, bukan soal bagaimana caranya dia menjamah, tetapi imannya kepada Tuhan Yesus, iman itulah yang menyembuhkannya. Ketika perempuan itu telah sampai pada batas kemampuannya, yaitu telah kehabisan biaya untuk berobat, dia menaruh harapannya kepada Tuhan karena telah mendengar semua yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dia memiliki keyakinan yang teguh dalam hatinya dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Perempuan itu tidak hanya berkata demikian, tetapi dia melangkah. Dia tidak hanya sebatas mengimani lalu diam, tetapi dia melangkah maju. Dia menerobos kerumunan orang banyak, berjuang sekuat tenaga, dan penuh dengan tekad yang kuat, penuh dengan keberanian, mendatangi Tuhan, menerobos di antara kerumunan banyak orang, dan menjamah jubah Yesus. Maka kesembuhan dia dapatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasi rohani yang dapat kita serap dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah tetaplah percaya penuh kepada Tuhan. Imani semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap bertekun mencari Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sebagai pelajar, mari kita tetap belajar dengan sebaik mungkin, memberikan dengan sebaik mungkin. Walaupun mungkin belajar dilakukan secara online, mungkin tidak dipantau oleh orang tua, mungkin tidak dilihat oleh guru, tetapi mari kita melakukan semua seperti melakukannya di hadapan Tuhan. Dan rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, jangan putus asa, tetapi percaya bahwa segala usaha kita yang didasari keyakinan di dalam Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Jangan putus asa, ada Tuhan yang selalu berjalan di depan kita. Dan bagi kita yang mungkin pada saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, percayalah, mujizat masih ada. Kesembuhan Tuhan sanggup lakukan bagi kita yang pada saat ini sungguh membutuhkan jamahan Tuhan, sungguh membutuhkan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang kita alami pada saat ini, namun apapun yang kita alami, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jawabannya semua ada dalam tangan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Percayalah seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan juga akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap ikuti Dia dengan segenap hati kita, dan jangan mencari pertolongan dari pihak lain. Jangan berharap kepada hal-hal yang fana. Jangan mengandalkan manusia, sebab seperti yang tercatat dalam Yeremia 17 ayat 5, di sana dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan.
namun sebaliknya Tuhan berjanji memberkati yang selalu mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, seperti yang tercatat dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan beriman teguh, iman yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami pada malam hari ini. Seperti perempuan yang memiliki iman yang hidup, yang memiliki pengharapan yang sungguh kokoh di dalam Tuhan, bahwa dia pasti akan mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan, dan Tuhan nyatakan itu dalam hidupnya. Dan kami rindu biarlah Tuhan nyatakan itu lagi dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi pada saat ini. Tuhan melihat hati setiap kami yang saat ini datang kepada Tuhan. Tuhan melihat situasi hidup kami, dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, teguhkan iman setiap jemaat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, berbicara lebih dalam lagi dalam hati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini karena anugerah Tuhan semata. Karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan curahkan. Kita bersyukur untuk usaha pekerjaan yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Dan kita juga berdoa untuk kebutuhan gereja kita akan seorang gembala sidang. Biarlah Tuhan tetap yang mempersiapkan dan Tuhan mengirimkan gembala sidang yang kita butuhkan seturut dengan waktu dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita juga bersyukur Tuhan sudah mengutus seorang hambanya untuk bersama-sama melayani selama setahun di gereja kita, seorang mahasiswa praktek. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, Tuhan memakai untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat, segala kecukupan, segala kesehatan, kekuatan, ataupun segala situasi kehidupan yang Tuhan izinkan kami jalani dalam hidup kami sampai saat ini. Kami sungguh percaya segala musim kehidupan ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya menjadi hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik, rancangan yang mulia dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing jemaat Tuhan. Terima kasih untuk segala usaha pekerjaan yang masih Tuhan percayakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan terus yang memberkati, Tuhan terus yang membukakan tingkap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur untuk seorang hamba-Mu, mahasiswa praktek 1 tahun yang Tuhan utus ke gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa biar Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk boleh menjadi berkat bagi kami, melayani bersama, bergandengan tangan untuk kami bersama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan, dan memajukan gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk seorang gembala sidang yang kami butuhkan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan untuk mempersiapkan dan untuk mengutus seturut dengan waktu dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang bertugas dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga terus yang menolong memberkati mereka, dan kita berdoa untuk pemulihan secara nasional di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sektor-sektor yang lainnya. Kita juga berdoa untuk aparat Polri, TNI dalam menangani stabilitas, keamanan, kedamaian bangsa negara kita ini. Kita juga terus menyerahkan untuk penelitian yang terus dilakukan guna
menemukan obat dan vaksin untuk pengobatan COVID-19 ini. Dan kita juga terus menyerahkan untuk pemerintahan Indonesia, biarlah secara bertahap mempersiapkan tatanan hidup normal baru dengan bijaksana, mengikuti protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Biarlah kita juga berdoa adanya kesadaran, adanya kedisiplinan dalam masyarakat agar tidak terjadi gelombang baru penularan COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah, biarlah terus berpihak pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan agama, dan memberi perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan untuk semua para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang bertugas menangani COVID-19 ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, terus Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh yang kudus. Tuhan terus memberkati, melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk pemulihan secara nasional di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan. Biarlah Tuhan juga terus yang menolong, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk aparat Polri, TNI dalam menangani stabilitas, keamanan. Tuhan juga memberikan mereka hikmat. Tuhan terus yang menolong, memberkati mereka. Kami juga menyerahkan untuk penelitian yang terus dilakukan untuk menemukan vaksin dan obat untuk penanganan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus yang campur tangan. Tuhan memberkati semua lembaga ataupun personil-personil yang sedang melakukan penelitian pada saat ini. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan kami secara bertahap mempersiapkan tatanan hidup normal baru. Biarlah Tuhan juga terus yang memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk dapat melaksanakan program ini dengan baik sehingga tidak terjadi penularan gelombang kedua COVID-19 ini. Ya Bapak, terima kasih, dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan doa-doa kami ini. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk penyelenggara pendidikan, khususnya Menteri Pendidikan, dengan hikmat mempersiapkan tahun ajaran baru, kepastian pelaksanaannya, dan doakan murid sekolah sampai mahasiswa agar mereka dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai sistem belajar yang diterapkan. Juga kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Saat ini mari kita menyebutkan keluarga kita, semua orang yang ada di sekitar kita sebutkan namanya, kita bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kita terus berkomitmen untuk menjaga mesbah keluarga, memelihara kesatuan hati, untuk terus memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Doa adalah kekuatan yang sungguh luar biasa ketika kita bersatu hati memanjatkan doa-doa kita. Dan yang terakhir, kita menyerahkan untuk majelis kita, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di gereja Tuhan di tempat ini, dan juga kita berdoa untuk seluruh pengurus komisi satuan kerja, dan kita juga terus menyerahkan untuk persiapan ibadah online yang dilakukan. Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan hikmat dalam proses perekaman, tim-tim yang melayani, majelis yang bertanggung jawab dalam secara keseluruhan. Tuhan terus memberikan hikmat, memberikan kesatuan hati, dan juga kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan, yang melawat mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, saat ini juga kami bersatu hati untuk masing-masing keluarga di gereja-Mu di tempat ini. Seluruh keluarga-keluarga pada saat ini ya Bapa, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing menjadi pemimpin yang terus meneguhkan iman kami, yang terus menjaga komitmen kami untuk kami tetap menjaga, berkomitmen menjaga mesbah keluarga kami masing-masing, tetap memelihara kesatuan hati untuk kami bersama-sama memanjatkan doa-doa kami kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu secara khusus, berdoa untuk semua majelis kami, menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan terus yang menolong, memberkati mereka
anugerahkan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan terus anugerahkan sukacita dalam melayani Tuhan, anugerahkan hikmat sehingga ada selalu hal-hal baru yang dipikirkan untuk kemajuan gerejamu di tempat ini, secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Kami sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan, membutuhkan inspirasi dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk usaha pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Tuhan terus memberkati seluruh keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hambamu yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan juga terus yang menolong, memberkati kami, anugerahkan kesatuan hati. Tuhan berikan terus hikmat yang berasal daripada Tuhan, kemurnian untuk kami tetap melayani Tuhan dengan sebaik kami bisa. Kami melakukan segala sesuatunya dimanapun kami berada, seperti kami melakukan untuk Tuhan. Jadikan kami menjadi saksi dimanapun kami berada ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua pengurus-pengurus di gerejamu di tempat ini. Tuhan juga terus yang menolong, dari komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, dan seluruh satuan kerja. Biarlah Tuhan terus yang menolong, memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang melawat mereka. Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mereka alami ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, pekerjaan, studi, atau apapun itu ya Bapa. Kami sungguh percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami dapat menemukan jalan keluar, dan kami terus mohon pertolongan Tuhan. Kami terus mohon anugerah dari Tuhan. Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami tekad yang bulat untuk kami selalu berusaha dengan sekuat tenaga ya Bapa, sehingga Tuhan membuka jalan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Persekutuan doa malam pada malam hari ini sudah selesai. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.